Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso Adi Krisna Sarjana Hukum meminta pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan mengambil langkah penanganan cepat atas viralnya video bocah 12 tahun bernama Akbar asal Kecamatan Curadami yang berdebat sinis dengan polisi. Seperti diketahui bersama, video berdurasi sekitar 5 menit yang sudah beredar di berbagai konten media sosial tersebut menuai banyak respon positif dan negatif. Namun demikian, tanggapan netizen cukup dominan yang menganggap hal itu terjadi karena efek libur sekolah yang terlampau panjang di tengah pandemi COVID-19. Saat dikonfirmasi via seluler, Adi Krisna yang berada di luar kota dalam kepentingan kunjungan kerja mengakui selama ini metode daring dan luring hanya menyentuh aspek intelligence quotient atau IQ, namun rendah pendidikan karakter dan akhlak. Metode daring dan luring itu memang nir pendidikan karakter. Ya, tidak ada pendidikan karakter yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sehingga kemudian pendidikan karakter itu murni itu kan menjadi tanggung jawabnya orang tua. Nah, saya punya pendapat begini bahwa era new normal ini dengan metode daring dan luring dalam tanda kutip itu menciptakan lubang, yaitu lubang alpanya pendidikan karakter atau akhlak. Sedangkan tujuan pendidikan itu kan sebagaimana undang-undang Sisdiknas itu kan kecerdasan intelektual, kepribadian dan akhlak kan. Iya. Nah, jadi kalau masih tatap muka itu kan menjadi tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab orang tua tentang pendidikan, kepribadian dan akhlak itu tadi. Dengan daring dan luring itu tadi, maka peran orang tua itu lebih dominan dibandingkan peran guru sekolah. Tidak adanya pendidikan karakter itu tadi, maka ke depan memang perlu ada upgrading terhadap guru BK. Terhadap guru BK di masing-masing sekolah. Bukan hanya karena pandemi, tetapi karena eranya sekarang ini era digital, era media sosial. Dia bisa mengkonsumsi apa saja. Nah, kalau ini basisnya, basic value-nya itu tidak ditata sedemikian rupa, itu akan mempengaruhi terhadap anak didik kita. Jadi ini bukan, kita tahu lah persoalan Akbar itu mungkin barangkali itu puncak gunung es. Iceberg ya dari realitas sosial di era sekarang ini. Nah, oleh sebab itu maka Dinas Pendidikan itu harus merespon dengan cepat. Ya salah satunya dengan mengupgrade memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih terhadap guru BK itu agar mampu menangani, mengayomi, mengarahkan anak didik kita yang mungkin ada yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti contohnya media sosial itu tadi. Kemudian yang kedua, catatannya juga itu bagaimana antara komite sekolah dengan unsur pendidikan, kepala sekolah, guru dan lain sebagainya itu juga mendiskusikan persoalan-persoalan seperti ini. Karena ini bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab kita semua termasuk orang tua. Sehingga problem apa yang muncul di bawah itu bisa dibedah bersama-sama. Nah, kita kan tidak bisa kemudian semudah membalikkan telapak tangan menyimpulkan kasus seperti Akbar ini harus begini, kan tidak bisa, kan harus dikaji secara matang, secara komprehensif. Nah, dan kita tahu selama pandemi ini anak didik kita itu memang sama sekali tidak ke sekolah. Ya kan? Sehingga kemudian aktivitasnya bisa jadi memang mengikuti orang tuanya. Tapi itu memang lebih baik daripada kemudian dia keluyuran tidak belajar, tidak patuh sama orang tua. Tetapi bahwa kewajiban seorang anak itu harus belajar, menimba ilmu dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa semata-mata kita membebankan itu kepada anaknya. Ini juga harus timbul dari kesadaran orang tua. Dan kita juga tahu bisa memahami bahwa selama COVID-19 ini ekonomi kita terpuruk. Siapa yang tidak terdampak dengan COVID ini? Semuanya. Jadi fenomena Akbar ini kan harus dikaji menurut saya. Harus dikaji secara serius, secara komprehensif. Aspek positifnya di mana, negatifnya di mana. Pemerintah itu ketika mengambil kebijakan itu tepat sasaran. Jadi prinsipnya menurut saya semua pihak, terutama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ya harus merespon cepat adanya fenomena seperti Akbar itu.
kepala sekolah atau guru itu harus segera mendatangi orang tuanya, melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif dan lain sebagainya. Dari Dinas Pendidikan sendiri itu menjalin komunikasi yang intensif dengan wali murid, entah itu melalui komite atau bagaimana atau langsung para guru dan lain sebagainya, itu untuk memberikan pengertian bahwa ini loh metode belajar daring dan luring ini begini, dampaknya begini, sehingga butuh tanggung jawab yang lebih dari orang tua dan lain sebagainya. Kalau orang tua murid yang di daerah perkotaan, saya pikir dengan kecanggihan teknologi dia bisa mengakses secara lebih cepat dan lain sebagainya, mungkin responnya lebih cepat ya. Tapi kalau di daerah pedesaan yang barangkali keterbatasan dengan segala keterbatasannya, nah ini yang perlu lebih diintensifkan oleh pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan, dinas pendidikan dan jajarannya ke bawah. Dari Kabupaten Bondowoso, Hadet Mujiono, BS TV memberitakan.